Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Astuti di channel Astuti Nundu. Jadi channel ini memang membahas macam-macam sih. Mostly saya akan menceritakan tentang traveling, tentang wisata, terus review-review makanan, review kosmetik, review skincare, dan lain-lain yang mostly berhubungan dengan kehidupan pribadi saya. Semoga kalian gak bosan ya. Oh ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tombol loncengnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang traveling. Jadi, pengalaman saya pulang nekat ke luar negeri. Saya tuh memang dari salah satu kota kecil ya di Jawa Tengah. Nah, saya juga nggak tahu kenapa saya itu dari dulu terinspirasi pengen jalan-jalan keliling dunia. Nggak tahu tuh pemikirannya dari mana Orang tua saya juga bukan tipe orang yang seperti itu. Nah, terus pertama kali saya benar-benar terinspirasi itu waktu saya kuliah semester akhir. Nah, di situ tuh saya ketemu teman-teman yang pernah ke luar negeri kan. Terus waktu itu kebetulan saya diajak makan tuh sama beberapa dari mereka. Terus saya kan belum pengalaman kemana-mana nih. Ya udah nih, saya dengerin mereka cerita kesana kesini nyasar, terus tips-tipsnya apaan gitu kan. Udah. Setelah itu jadi batu pijakan saya nih untuk nekat ke luar negeri nih. Nah, tips dari mereka tuh gini, buat paspor aja dulu, nggak usah mikirin mau kemana. Nah, finally saya ngumpulin duit. Di semester akhir kan saya kerja nih, ada kerja sambilan, terus saya juga jualan lulur tradisional asli Solo dulu. Nah, duit udah ngumpul, saya itu buat paspor di tahun 2012, akhir 2012. Nah, habis itu saya buat paspor, buat aja, nggak tahu kemana, nggak tahu mau kemana, yang penting punya paspor keren. Nah, waktu itu saya buat paspor di Semarang. Udah habis buat paspor, terus saya itu tiap hari mantengin tiket-tiket ke luar negeri. Saya tuh mantenginnya AirAsia, sesuai saran-saran dari suhu-suhu yang udah pernah ke luar negeri gitu kan pikirnya. Nah, terus tujuan pertama saya memang targetnya kalau nggak Singapura, Malaysia. Karena mereka bilang kalau buat pemula itu Singapura kan aman, negaranya kecil, aman, banyak CCTV, terus transportasi mudah, ya travel friendly, turis friendly untuk pemula. Jadi hampir tiap hari itu saya mantengin tiket-tiket. Finally tahun 2000 berapa ya? 2014-an itu saya dapat tiket promo ke Singapura dari Jogja, Singapura, PP pakai AirAsia itu saya agak lupa ya, tapi di kisaran 700 atau 800 ribu. Udah saya nekat beli untuk keberangkatan bulan Agustus tahun 2014. Jadi saya itu ada jarak beli tiket sampai berangkat kisaran 6 bulan lebih kok waktu itu. Saya lupa, tiketnya udah nggak ada. Terus habis itu saya beli sendiri karena belum ada teman yang mau pergi ke luar negeri. Habis saya beli, waktu itu saya kan kerja di rumah. Lanjut ya, sorry tadi ada gangguan nih, ada yang bangun di sebelah. Nah, udah jadi waktu itu saya kerja di rumah, ada bisnis kecil-kecilan sama kakak saya. Dan juga waktu itu saya udah ngelamar kerjaan di kantor saya yang sekarang. Nah, saya kan berangkatnya di bulan Agustus tahun 2014. Waktu itu beberapa hari sebelum keberangkatan saya ke Singapura, itu saya ditelepon sama HRD kantor, katanya disuruh berangkat di hari yang sama waktu saya berangkat. Jadi saya juga mikir mau saya postpone atau mau saya lanjutin. Saya juga galau karena pekerjaan formal pertama saya kan. Ternyata saya tunda beberapa minggu setelah dari Singapura. HRD-nya juga mau mengerti, waktu itu adanya Bu Yani. Thank you banget ya Bu Yani ya. Nah, lanjut ya, udah nih urusan kantor, urusan kerjaan udah beres. Nah, waktu finally saya tuh berangkatnya bareng teman saya, teman kuliah satu angkatan, Bu Tia. Bu Tia, thank you ya dulu udah nemenin saya. Ya, jadi gak tahu kenapa tiba-tiba beberapa bulan sebelum keberangkatan itu, padahal kita udah lulus, udah pisah kota, gimana caranya kita bisa kontak lagi. Terus saya tuh cerita kalau saya tuh mau ke Singapura dan saya tuh masih sendiri, gak ada temen. Nah, si Bu Tia ini tertarik,
Nah, Tia ini dia finally buat paspor sama beli tiket AirAsia juga, Jogja Singapura. Waktu itu dia dapat 1 jutaan lebih karena kan udah deket sama hari H keberangkatan. Udah. Nah, kita berangkat dari Jogja, si Tia dari luar kota finally nginep di rumah saya. Kita ke Jogja. Ada cerita yang lucu nih. Jadi, Tia ini kan anak tunggal, terus saya belum pernah keluar negeri, dia juga belum pernah keluar negeri. Ibunya kan takut banget kalau kenapa-napa nggak bisa pulang, mau jadi apa anaknya di sana kan. Jadi dia itu benar-benar diselamatin sama ibunya ya, dikasih jenang merah dan lain-lain. Khawatir banget. Sebenarnya bener sih, karena kan siapa juga yang mau jamin orang kita di sana juga nggak ada keluarga, nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa kan. Udah, cerita itu sudah selesai. Akhirnya kita ke Jogja karena penerbangannya waktu itu tuh pagi. Nah, akhirnya kita ke Jogjanya 1 hari sebelumnya, terus saya nginep di kosan teman saya, kosannya Maidan sama Rida. Thank you banget ya Maidan sama Rida ya, baik banget sama kita, udah kasih tebengan. Nah, setelah itu udah deh kita berangkat, karena di AirAsia itu kan kursinya kita pisah nih, pisah. Terus kebetulan Tia ini duduknya sama orang Indonesia. Orang Indonesianya ini perempuan, dia dulu pernah kerja di Singapura. Terus di Singapura itu dia cuma beberapa hari dan sisanya itu dia nggak tahu mau ngapain karena nggak ada kegiatan. Nah, sebenarnya waktu turun tuh si Tia udah ngasih tahu saya kalau Mbak ini, namanya Mbak Lian. Mbak ini dia tuh mau ngikut kita karena dia tuh 2 hari pertama itu dia nggak ngapa-ngapain di Singapura, nggak ada kegiatan. Dia ada kegiatan di hari ketiga. Nah, terus udah saya tuh kepikiran macem-macem karena apa? Saya belum pernah kenal Mbak Lian. Terus banyak juga yang ngasih saran-saran gitu, hati-hati karena kalau di scam nanti dirampok, di apa kan pikirannya udah macem-macem banget ya. Finally yaudah deh kita coba deh kita sama Mbak Lian. Nah, dulu ya saya tuh kan HP-nya masih HP jadul, terus belum yang kepikiran buat beli kartu SIM di sana. Terus WiFi juga nggak tahu ya HP apa ya waktu itu ya, aku nggak kepikiran WiFi-nan ya. Jadi kemana-mana itu kita tuh bawanya map yang kayak gini loh yang ambil di bandara. Jadi memang sebelum berangkat tuh saya pinjem map salah satu teman saya. Dia kan pernah keluar negeri punya map kayak gini. Ini bukan Singapura, ini Kuala Lumpur yang Singapura. Saya lupa taruh mana. Nah, saya pelajari mau kemana, dari bandara mau ke penginapan tuh naik apa, biayanya berapa, itu udah saya catetin semua. Terus mau ke sini itu naiknya apa, berapa jaraknya, nanti di sini ada apa, di sini ada apa tuh saya lihat dari yang map kayak gini. Jadi kemana-mana bawa kayak gini nih, nanti kita kasih centang gitu. Nah, terus udah kemana-mana. Terus di bandara tuh memang biar keren nih ngambil beberapa map buat teman-teman yang di Indonesia yang mau ke luar negeri, biar kita menginspirasi juga nih ceritanya. Oke, udah. Nah, kita itu sebelum berangkat kan sudah pesen nginep di dormitory karena yang paling murah kan di dormitory khusus cewek. Waktu itu saya inget banget dormitorynya itu di Lavender Street, lupa apa namanya ya. Itu 1 kamar isi 8 orang, jadi ada 4 ranjang yang susun 2 gitu, terus isi 8 orang. Saya sama Tia di situ. Per malamnya waktu itu 250.000 atau berapa gitu, udah yang paling murah. Nah, udah sampai Singapura akhirnya kita bareng sama Mbak Lian. Mbak Lian juga nginep di dormitory itu karena dia tuh bener-bener gak ada tujuan di Singapura, malam 1 ke 2 gitu kan. Udah. Nah, yang paling berkesan itu gini, dulu kan HP-nya kita masih jadul, nggak ada WiFi, nggak ada kepikiran beli kartu, adanya cuma map. Nah, turun ceritanya mau ke Lavender Station. Ke Lavender Station ternyata kita tuh turunnya tuh 1 stasiun sebelum Lavender. Udah terlanjur turun dari MRT ya. Udah terlanjur turun dari MRT, ya udah lanjut aja. Akhirnya di situ kita makan siang, cari yang paling murah. Yang paling murah waktu itu kita beli nasi yang kayak nasi gurih itu lah di Singapura, terus dikasih ayam
kayak steam, cuma ada beberapa potong. Itu satu porsi adalah dulu $2,5 atau berapa gitu. Udah, lanjut. Di situ habis itu kita ke lavender. Nah, sampai lavender itu kebetulan posisinya hujan. Kita mau cari penginapan juga bingung, penginapannya posisi di mana bingung. Dan saya waktu itu bawa kompas. Sampai sekarang tuh kompasnya masih saya simpen. Dan kalau keluar negeri kemanapun, kompas itu masih saya bawa. Padahal udah ada kompas yang di Android ya. Saya tuh bawa terus. Udah nih, sok pintar nih. Hujan-hujan, keluar dari stasiun, keluar dari pintu utama stasiun yang depan. Kayaknya tuh kalau dari kompas nih, saya tuh nggak bisa baca arah dulu ya. Udah ke kanan, hujan-hujan ke kanan jalan, sampai jalan jauh, kok nggak ketemu ya, kok nggak ada tanda-tanda ini ya penginapannya ya. Udah balik lagi, ternyata salah. Ternyata kita tuh udah hujan-hujanan, jalan jauh gitu ya, kita balik ke stasiun, ternyata penginapannya tuh di belakang stasiun, di belakang pintu stasiun. Dan jaraknya itu cuma 300 atau 400 meteran gitu. Udah, itu berkesan banget ya, hujan-hujanan, nggak pakai payung, pakai tas gede. Dulu saya belum punya koper, masih pakai tas ransel yang gede gitu kan, udah berat pakai bawaan ini, terus pakainya sandal jepit. Nah, udah oke ya. Habis itu hari pertama, hari kedua saya sama Tia itu ditemani sama Mbak Lian kemana-mana, jadi masih oke lah, kita nggak nyasar-nyasar nih. Nah, setelah itu kan ditinggal sama Mbak Lian. Sebetulnya kita udah kayak berpengalaman gitu ya, soal berpengalaman ya di Singapura ya. Oh ya, di sana kita naiknya MRT sama bis terus ya, sama jalan kaki terus. Dulu kita yang pasti ke Merlion Park, terus Garden by the Bay. Garden by the Bay itu juga kita yang gratis nih, nggak masuk yang berbayar. Ya maklum ya, kita belum kerja waktu itu, terus saku juga terbatas, uang saku juga terbatas. Garden by the Bay, Universal Studio, terus ke mana sih ini ada nih, Universal Studionya tuh juga sama nih, nggak yang berbayar nih. Jangan tahu ya, ini jadi ini ya, fotonya dulu nih masih kayak gini nih. Oke ya, ini pakai sandal jepit nih saya nih, di sini pakai sandal jepit nih. Terus ini Mbak Lian, kita di foto di sini Universal Studio yang keren. Nah, terus ini nih, saya tuh seneng banget sama anggrek nih. Nih jadi foto di sini juga. Terus ini sama Butia nih, sini kita ke sana tahu 30 Agustus. Ini di Esplanade Park. Ini ke ikonnya Singapura juga. Terus dulu tuh saya tuh heran banget sama tempat sampahnya nih. Tempat sampahnya ini keren ya menurut saya. Di rumahku nggak ada yang kayak ginian soalnya. Terus nih waktu itu kita tuh di Botanical Garden lama banget. Gak tahu ngapain, duduk-duduk nungguin angsa yang di kolam itu ya. Terus saya tuh heran gak pernah lihat buah kayak ginian. Nah, akhirnya saya foto nih. Kenangan di Singapura tuh waktu itu gak banyak sih. Terus ini nih, masih ada ini tempat sampah lagi. Udah, jadi dari dulu foto yang kesimpan ini cuma yang ada di Instagram saya. Lainnya udah nggak ada, udah nggak kepikiran Google Map, Google Drive, flash disk, nggak tahu fotonya kemana, jadi cuma masih tersisa sedikit. Terus ada yang menarik lagi nih. Jadi waktu itu saya sama Tia itu mau ke temple apa ya, di map itu ada. Tapi kita itu salah terus stasiunnya, jalan ke sana ke sini, naik turun di stasiun ini ternyata nggak nyampe. Beberapa hari kita ulangi kayak gitu tuh masih aja nggak nyampe, nggak tahu kenapa. Nah, udah deh nyasar sampai capek, akhirnya ya udah deh yang ke tempat yang deket-deket aja dulu, sampai nyasar di sekolah gitu, nggak tahu sekolah apaan ya. Nah, udah terus yang lain lagi tuh. Malam-malam kita itu iseng, karena kita nyasar terus, akhirnya udah deh yang terdekat, yang Little India. Oh, saya ingat Little India waktu itu ya.
Jadi ke Little India turun, nyampenya kan stasiun yang deket pasar tuh, pasar. Terus kita tuh baru pertama kali ya lihat orang India sebanyak itu ya harap maklum. Terus takut juga kan, agak-agak serem kan orangnya kan ya, menurut kita sih sebenarnya enggak juga sih. Habis itu jalan bentar di pasar, lihat-lihat pasar gitu kan, banyak yang jualan bunga-bunga yang buat ditaruh di patung-patung gitu, terus bunga-bunga macam-macam gitu ya. Udah serem, mau makan gak berani di situ kan. Udah akhirnya belum ada 10 menit di Little India langsung balik ke penginapan. Jadi memang banyak kekhawatiran. Terus gak ada Google, gak ada wifi gitu kan, kepikiran tuh. Adanya cuma map kayak gini, kalau nyasar susah juga. Udah selesai. Nah ini nih, jadi dulu saya tuh masih sampai sekarang nih, uang-uang kalau saya sisa-sisa gitu tuh masih saya simpen nih. Saya tuh masih punya peninggalan dolar Singapura segini. Jadi kalau next mau ke Singapura lagi kapan-kapan nggak tahu, setelah corona berlalu nggak tahu kapan itu ya, semoga segera selesai pandemi ini. Udah punya nih celengan dikit-dikit, bisa lumayan, bisa buat beli nasi ayam. Oke, jadi itu adalah pengalaman pertama saya keluar negeri, bener-bener nekat, nggak tahu apa-apa. Modalnya dulu itu adalah pinjem buku-buku kayak gini ya, nih baca-baca buku kayak gini, baca-baca Google, cari penginapan murah, persiapan dari awal, naiknya apa, biayanya berapa. Walaupun budgetnya mepet, tapi kita tetap bisa karena kita udah prepare dari awal, semuanya di prepare. Terus hemat juga. Dan satu lagi, dulu itu memang saya dikasih saran nih sama teman-teman yang udah ke luar negeri, bawa botol air mineral kosong karena biar hemat. Kita ngisi kalau di penginapan, kalau nggak di tempat-tempat umum itu kan kadang disediain air mineral tuh, jadi hemat. Kita tuh mikir makan aja sama kalau mau jajan apa yang selain minuman yang menarik gitu. Jadi memang planning nekat, ini tuh benar-benar nekat, pengalaman tak terlupakan. Terus ini yang menjadi batu pijakan saya untuk ke luar negeri lagi. Jadi karena Singapura ini sudah membuka jalan saya, salah satu jalan. Jadi saya tuh setelah itu kan pergi ke beberapa negara. Nah, udah deh, ini aja dulu deh. Ya, terima kasih ya. Semoga apa yang saya ceritakan ini menginspirasi kalian. Jadi kalau kalian mau keluar negeri, budgetnya sedikit, bisa kok. Apalagi sekarang, kalau pandemi ini banyak tiketnya mahal lagi. Nah, jadi bisa diplanningkan jauh-jauh 1 tahun sebelumnya, nggak apa-apa deh. Buat paspor dulu, nabung dulu, ini itu, nggak masalah. Yang penting tuh berani, nekat, terus persiapannya juga matang ya, walaupun biayanya sedikit. Oke, di video berikutnya saya nggak tahu nih mau bahas apa. Mungkin saya mau bahas pengalaman traveling saya lagi ya. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi kalian. Terima kasih ya. Bye-bye.